Shalom untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada. Saya berharap teman-teman dalam kondisi baik-baik saja, meskipun banyak permasalahan pergumulan pada saat ini. Saya harap teman-teman tidak mengurangi rasa bersyukur terhadap Allah kita, tidak mengurangi niat untuk menyembah Allah kita. Saya harap teman-teman dapat melalui situasi-situasi yang teman-teman hadapi pada saat ini. Sebelum kita memasuki PA kita, mari kita bernyanyi sebuah lagu pujian yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, kadang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau untuk gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidup sangatlah berharga. Mulut yang terpulang takkan dipatahkannya, dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sebelum kita memasuki ibadah PA kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Kami masih merasakan kasih sayang Bapa, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami hingga hari ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan membahas, bercerita tentang firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami bahas pada hari ini dapat berguna untuk kehidupan kami Bapa. Urapi kami, kuasai kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti PA kami pada hari ini untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Inilah doa Nabi Engkau sempurna, kami panjatkan oleh Putra-Mu yang kudus. Amin. Shalom bagi kita semua. Jadi pada PA kali ini yang bertema sambutlah, yang berasal dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 12. Jadi Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 saya bacakan dari sini. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku dan menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan-perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera,
dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Baiklah, kata sambutlah di sini yang berasal dari kata sambut. Di sini berarti terima ataupun menerima. Dikatakan sebagai terima ataupun menerima berarti kita akan mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu. Jadi kata sambutlah di sini lebih mengarah kepada apresiasi ataupun sikap. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersikapkan diri kita untuk kedatangan Yesus itu sendiri. Jadi kata sambutlah di sini juga dapat kita lambangkan sebagai sebuah simbol. Maksud saya sebuah simbol di sini adalah sebuah kerinduan. Dikatakan sebuah kerinduan dapat dikatakan seperti keingintahuan bahwa kita sudah merasakan ingin berjumpa dengan seseorang ataupun sesuatu yang akan datang seperti itu. Jadi sambutlah di sini seperti yang saya katakan tadi, lebih mengarah kepada apresiasi, bagaimana kita mengapresiasi sebuah kedatangan itu. Apabila kita buat sebuah contoh, mungkin kita sering melihat bahwa di dalam perayaan besar di dalam gereja seperti Natal maupun Paskah, sering kita melihat dalam tata cara ibadah kata sambutan. Jadi sering juga kita melihat bahwa dalam pemanggilan atau menerima kedatangan dari seseorang yang ingin memberikan kata sambutan itu, sering kita lihat bahwa kedatangan itu diiringi dalam sebuah musik. Jadi dalam mengartikan sebuah musik ini bukan hanya untuk mengisi kekosongan saja, tapi lebih membuat sebuah kedatangan itu lebih berharga, lebih mewah seperti itu. Jadi sehingga kita ada sebuah kesadaran dari musik itu sendiri bahwa apa yang akan kita terima, apa yang akan kita dapatkan pada sebuah sambutan itu, bahwa itu berharga bagi kehidupan kita, bahwa itu sebuah hal yang mahal untuk kita terima seperti itu. Jadi dalam PA kali ini saya sudah membuat bahan diskusi. Yang pertama itu coba kaitkan arti kedatangan dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 tersebut dengan Yesaya 29 ayat 6. Dalam Yesaya 29 ayat 6 di sini dikatakan, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Jadi memang ini terdengar mungkin menyeramkan karena di sini dikatakan sebagai guntur, gempa, suara hebat, api yang memakan habis. Seperti itulah yang memang akan datang untuk melenyapkan bumi ini, untuk bumi hanguskan, seperti itulah. Seperti itulah yang akan datang pada harinya nanti, pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi kaitannya terhadap Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 dalam Yesaya 29 ini merupakan peringatan awal, dapat kita katakan sebagai peringatan awal. Bagaimana itu sebuah himbauan kepada kita. Jadi ini dikatakan kembali dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 bahwa waktu itu akan sesegera mungkin. Dikatakan sebagai sebuah waktu yang segera, itu kita mengerti bahwa dalam waktu yang segera itu adalah dalam waktu yang dekat, waktu yang singkat. Meskipun kita tidak tahu kapan tepatnya waktu itu, tetapi dalam kata segera ini adalah merupakan kata yang sangat dekat, kata yang sangat tidak lama datangnya, seperti itu. Sangat cepat akan datang seperti itu. Jadi Yesaya 29 ayat 6 merupakan himbauan awal kepada kita, dan di dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 ini merupakan waktu yang sesegera, waktu yang akan dekat. Seperti itulah dia. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, siapakah hamba yang dimaksud pada ayat yang ke-6?
jika diperhadapkan dengan Imamat 25 ayat 55. Dalam Imamat 25 ayat 55 dikatakan di sini, karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi dalam Imamat 25 ayat 55, yang dikatakan sebagai hamba di sini adalah bangsa Mesir. Bangsa Mesir lah yang dikatakan sebagai hamba. Lain halnya dengan Wahyu 22 ayat 6. Di sini dikatakan sebagai hamba adalah semua umat Kristen, semua orang yang percaya akan Allah itu sendiri. Berbeda dengan Imamat yang hanya memfokuskan terhadap bangsa Israel sendiri. Jadi tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, bukan bangsa Israel sajalah yang akan diberikan hadiah atas apa yang telah diperbuat selama hidupnya, tetapi semua orang Kristen yang akan menerima kedatangan Yesus itu sendiri. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, bagaimana kita menyikapi perkataan-perkataan nubuat yang dituliskan pada ayat 11 setelah kita membaca ayat Wahyu 3 ayat 8. Dalam Wahyu 3 ayat 8 di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi apabila kita beranjak dari Wahyu 6 ayat 11 ini, dalam Wahyu 3 ayat 8 sudah lebih dulu dikatakan bahwa Allah mengenal kita lebih jauh daripada kita sendiri. Seperti itu. Meskipun kita yang mempunyai hidup kita yang menjalani kehidupan kita, tapi Allah lah yang lebih mengetahui bagaimana kita sebenarnya. Jadi dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 11, orang baik biarlah tetap berbuat baik, orang jahat tetaplah berbuat jahat, biarlah tetap berbuat jahat, dan orang benar biarlah tetap berbuat benar. Jadi tidak ada sesama manusia yang dapat menilai orang lain, karena apapun yang dinilai dari orang lain belum tentu benar terhadap kita, karena Allah lah yang mengetahui segala isi hati kita, segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ada yang luput dari mata Allah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan yang telah kita lakukan, maupun yang akan kita lakukan, yang sudah terpikirkan oleh kita, itu tidak akan pernah ditoleransi oleh Allah. Itu tidak akan pernah luput dari mata Allah sendiri. Masuk kepada bahan diskusi keempat, ayat 7 mengatakan bahwa Yesus akan segera datang, dan kedatangannya akan membawa sukacita bagi mereka yang menuruti perkataan-perkataan nubuat atau perintahnya. Berdasarkan hal ini, bagaimana kita dapat mewujudkan sukacita yang dijanjikan Yesus ketika kita melihat bahwa pada saat ini masih banyak orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Yesus, dan masih banyak orang yang meragukan Yesus bahkan ketika berita kedatangan Yesus sudah diberitakan. Pembahasan yang bagian keempat ini cukup menarik, karena di sini dikatakan tidak mengindahkan perintah Yesus dan meragukan. Apabila kita melihat dari kata meragukan dan tidak mengindahkan, mungkin saja itu sebuah merupakan latar belakang kekecewaan. Jadi itulah yang perlu kita buang pada saat ini, rasa kecewa. Karena rasa kecewa yang kita miliki adalah keegoisan kita sendiri, karena sifat kekanak-kanakan pemikiran kita sendiri. Karena mengapa saya katakan sifat kekanak-kanakan kita sendiri? Karena sifat anak-anak itu sendiri adalah apa yang dia minta harus diberikan. Jadi itulah mindset pemikiran yang salah terhadap kehidupan kita. Karena sudah saya katakan sebelumnya bahwa Allah lebih mengetahui daripada kita. Meskipun kita meminta itu adalah hal yang baik, Allah merasa ada yang lebih baik
ada yang terbaik akan diberikan Allah kepada kita. Kekecewaan itulah yang mungkin membuat jemaat Kristen merasa ragu dan tidak mengindahkan perintah Yesus lagi. Jadi bagaimana kita mewujudkan sukacita? Seperti yang saya katakan tadi adalah membuang rasa egois kita sendiri, membuang rasa kecewa yang berasal dari egois kita itu sendiri, sehingga pada nantinya kita akan menyadari bahwa hal yang kita minta pada kemudian hari akan diberikan lebih indah oleh Allah kita sendiri, diberikan yang lebih baik oleh Allah kita sendiri, sehingga rasa seperti ragu dan tidak mengindahkan perintah Yesus itu akan terbuang dengan sendirinya. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan yang kelima. Dalam ayat 9 mengatakan sembahlah Allah. Bagaimana respon terhadap kalimat tersebut? Apakah mahasiswa-mahasiswi tetap mengingat akan kata itu? Layaknya Allah yang selalu ada di setiap waktu hidup kita. Sembahlah Allah. Mungkin pada saat ini sembahlah Allah. Yang salah pada saat ini adalah jemaat Kristen lebih memfokuskan dirinya tentang sembahlah ini terhadap hari Minggu. Itulah yang perlu kita perubahi terhadap pemikiran kita juga. Karena bukan hanya hari Minggu lah hari yang tepat untuk menyembah Allah, tetapi setiap waktu yang ada di hidup kita lah yang tepat untuk menyembah Allah. Tergantung bagaimana hati kita untuk menyembah Allah itu sendiri, bagaimana ketulusan kita untuk menyembah Allah sendiri. Jadi dalam sembahlah Allah ini kita harus membuang pemikiran kita bahwa hari-hari Senin, Selasa, Rabu merupakan hari yang kurang tepat. Jadi hari adalah semua tepat. Hari adalah semua yang baik untuk menyembah Allah. Seperti yang saya katakan, tergantung dari hati kita, bagaimana ketulusan kita itu sendiri. Jadi sembahlah Allah bukan tergantung dari waktu, bukan tergantung dari tempat, tapi bagaimana dari ketulusan hati kita sendiri. Oke, masuk kita terhadap pertanyaan atau diskusi yang terakhir, yaitu apa pesan yang dapat kita ambil dari PA kali ini. Jadi pesan yang dapat kita ambil, saya rasa cukup jelas, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri, bagaimana apresiasi kita sendiri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebelum kedatangan Yesus akan sama hasilnya dengan yang diberikan Allah kepada kita nantinya. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan hal yang benar. Jangan hiraukan perkataan-perkataan orang terhadap hidup kita. Tetaplah beranjak dari hati kita bahwa segala kehidupan kita itu adalah Allah yang mempunyai. Jadi jangan merasa ragu maupun tidak mengindahkan perkataan Allah, karena semua yang Allah katakan adalah benar. Semua yang Allah perintahkan kepada kita akan berbuah nantinya pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi itulah yang dapat saya berikan pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini. Sebentar tadi kami telah membahas dari sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami bahas pada hari ini dapat mengubah hidup kami, dapat menyadarkan hidup kami akan kesalahan yang telah kami perbuat untuk merubah hidup kami ke depannya Bapa. Ketuk pintu hati kami agar kami tetap dapat mengindahkan nama-Mu, tetap menjalankan segala kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Singkat doa anak-Mu ini kami panjatkan putra-Mu yang kudus. Amin.